Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi bahasa Indonesia dengan bab puisi rakyat. Puisi rakyat ini untuk fase D, yaitu kelas 7 SMP atau MTS, dengan subbab Ayo Lestarikan Literasi Budaya. Di dalam puisi rakyat ini, saya menyediakan beberapa menu. Yang pertama adalah identitas penyusun, kedua capaian pembelajaran, ketiga tujuan pembelajaran, 4 apersepsi, 5 ice breaking, 6 puisi rakyat, 7 pantun, 8 gurindam, 9 syair, 10 puisi sederhana, 11 nomor keberuntungan, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk yang pertama, perkenalkan, nama saya Aisyah Farisa dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 6A, NIM 1860210231022 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari institusi Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung dengan dosen pengampu mata kuliah Bu Nova Kristiani. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini diberlakukan pada fase D, yaitu pada akhir fase D, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, dan akademis. Peserta didik mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasi informasi paparan tentang topik yang beragam dan karya sastra. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi, mempresentasikan dan menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi yang dipaparkan. Peserta didik menulis berbagai teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih struktur dan menuliskan tanggapannya terhadap paparan dan bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Peserta didik mengembangkan kompetensi diri melalui pajanan berbagai teks untuk penguatan karakter. Untuk selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini saya memilih 4. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pengertian dan karakteristik pantun, gurindam, dan syair. Yang kedua yaitu menganalisis perbedaan pantun, gurindam, dan syair berdasarkan struktur, rima, dan isi. Yang ketiga menentukan jenis puisi rakyat melalui berbagai contoh yang disajikan. Dan yang keempat menyusun dan mempresentasikan pantun sesuai tema dengan memperhatikan struktur dan kaidah penulisannya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, di sini saya akan memberikan apersepsi, yaitu berupa video di mana ada sedikit contoh pantun. Dari tayangan video tersebut, siapa yang pernah mendengar atau membuat pantun? Nah, video tersebut adalah video berbalas pantun yang dilakukan oleh anak siswa kelas 7. Setelah melakukan apersepsi, guru akan melakukan ice breaking. Ice breaking di sini saya menggunakan tepuk puisi rakyat seperti saya contohkan. Jadi guru akan membriefing atau memberikan contoh seperti ini. Tepuk puisi rakyat. Terus siswa menyebutkan puisi rakyat, yaitu ada pantun, gurindam, dan syair. Seperti ini. Tepuk puisi rakyat. Pantun, gurindam, syair. Nah, setelah itu guru akan menyebut satu persatu puisi rakyat tersebut. Untuk puisi rakyat pantun, siswa nanti akan menjawab berima. Untuk puisi
Gurindam, siswa menjawab bijaksana. Nanti guru saat menyebutkan puisi rakyat syair, siswa akan menyebut bercerita. Dan yang terakhir saat guru menyampaikan siap belajar, siswa menjawab siap. Seperti itu. Mari kita contohkan. Rebok puisi rakyat, pantun, gurindam, syair, pantun, berima, gurindam, bijaksana, syair, bercerita, siap belajar, siap. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk kepada puisi rakyat. Di sini guru memberikan materi mengenai puisi rakyat, yaitu pengertian dan jenis-jenis puisi rakyat. Puisi rakyat adalah karya sastra puisi lama yang lahir dan berkembang serta diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan di tengah masyarakat. Lalu jenis-jenis puisi rakyat itu ada 3. Yang pertama ada pantun, gurindam, dan syair. Selanjutnya masuk kepada materi pantun. Di sini ada 4 materi, 4 subbab, yaitu pengertian, ciri-ciri, struktur, dan contoh pantun. Yang pertama, pengertian pantun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pantun adalah bentuk puisi Indonesia yang dari Melayu dan tiap baitnya terdiri atas 4 baris dengan sajak AB-AB. Untuk ciri-ciri pantun, yang pertama ada setiap pantun disusun oleh baris-baris dan satu bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata atau 4 sampai 6 kata. Yang ketiga, bunyi akhir baris AB-AB. Dan keempat, baris 1 dan 2 adalah sampiran dan baris 3 dan 4 adalah isi. Lalu untuk struktur pantun, yang pertama ada sampiran, yaitu bagian pertama dari pantun yang memberikan tentang isi pantun. Kalimat di dalam sampiran biasanya dibuat unik agar pendengar tertarik. Baris pertama sampiran berpola A dan baris keduanya berpola B. Untuk isi, bagian isi adalah inti dari pantun. Rima dalam isi pantun harus sama dengan bagian sampiran. Baris pertamanya berpola A dan baris keduanya berpola B. Untuk contoh pantun, saya contohkan. Burung kenari, burung perkutut, terbang riang kesana kemari. Hatiku takkan cemberut, ayahku pulang hati berseri. Untuk contoh kedua, asam kandis, asam kelugur. Ketika asam riang-riang, menangis di pintu kubur, teringat badan tak pernah sembahyang. Jadi itu adalah termasuk contoh pantun. Selanjutnya masuk ke dalam materi gurindam. Pengertian gurindam yaitu jenis puisi lama yang berisi nasihat atau sindiran yang terdiri atas 2 baris dan berima sama. Gurindam mengandung ajaran atau nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk ciri-ciri gurindam, gurindam memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, gurindam terdiri dari 2 baris di setiap baitnya. Yang kedua, satu baris terdiri dari 10 sampai 14 suku kata. Yang ketiga, rima akhirnya berpola AA. Yang keempat, bersajak AA, BB, dan seterusnya. Yang kelima, baris pertama berisi sebab atau perbuatan dan baris kedua berisi akibat. Yang terakhir, isi gurindam biasanya berupa nasihat-nasihat, kata-kata mutiara, atau filosofi hidup. Untuk struktur gurindam, struktur kebahasaannya, gurindam memiliki ciri khas menggunakan kalimat majemuk. Kalimat majemuk tersebut yang menunjukkan hubungan antara baris pertama dengan yang kedua dengan membentuk pola sebab akibat. Nah, masuk ke contoh pantun. Yang pertama ada contoh pantun, barang siapa berbuat cermat, hidupnya akan selalu selamat. Yang kedua, apabila banyak mencela orang, itulah tandanya dirinya kurang. Yang ketiga, hati-hati mencari kawan, jangan-jangan menjadi lawan. Selanjutnya kita masuk ke materi syair. Pengertian syair yaitu salah satu bentuk puisi lama yang berasal dari tradisi sastra Persia. Bentuk sastra ini mulai dikenal di Nusantara seiring dengan masuknya agama Islam melalui para pedagang dan ulama pada abad ke-13 hingga ke-16. Untuk ciri-ciri syair, yang pertama ada struktur bait dan rima. Syair
terdiri atas 4 baris dalam setiap bait, dan setiap baris berisi 8 hingga 12 subkata. Yang kedua, keterpaduan makna. Berbeda dengan pantun yang memisahkan antara sampiran dan isi, syair tidak memiliki sampiran. Keempat baris dalam setiap bait saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan makna yang utuh. Yang ketiga, isi dan pesan. Syair umumnya berisi ajaran moral, nilai keagamaan, nasihat hidup, kisah percintaan, atau cerita sejarah. Yang keempat, keterkaitan antar bait. Syair juga sering disusun dalam rangkaian bait yang berurutan. Selanjutnya ada unsur-unsur syair. Unsur-unsur syair terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Untuk unsur intrinsik berisi tema, perasaan, nada, dan amanat. Tema yaitu ide pokok yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Tema syair sangat beragam seperti agama, alam, lingkungan, pendidikan, kemanusiaan, dan tema lainnya. Yang kedua, perasaan, sesuatu yang ingin penyair ungkapkan berupa cara pandang, ciri khasnya, karakter, dan lainnya. Yang ketiga, nada, yaitu intonasi atau penekanan dalam isi syair, dapat berupa mengejek, menasihati, bergembira, berbelas kasihan, mengkritik, dan lain sebagainya. Yang terakhir, amanat, pesan atau nasihat yang ingin penyair sampaikan kepada pembaca. Yang kedua, ada unsur ekstrinsik, yaitu faktor yang berada di luar syair seperti latar belakang penyair, latar belakang sosial dan budaya, adat atau kebiasaan masyarakat setempat, dan pendidikan penyair. Nah, di sini saya mempunyai contoh syair sejarah yang berjudul Hikayat Putri Johar Manika. Saya contohkan. Harganya murah ayuhai ahwan, tawar menawar boleh ketahuan. Tiadalah tinggi wajah bangsawan, dengan yang patut tuan tawarkan. Adat berniaga demikian itulah, tawar menawar bukannya salah. Dengan yang patut tuan habarlah, dapat tak dapat dicobakanlah. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk kepada latihan soal dengan judul Yuk Kita Main Kuis Sederhana. Di sini ada soal pilihan ganda, di mana satu persatu soal dijawab dengan benar. Yang pertama, ada pertanyaan seperti ini. Puisi rakyat yang terdiri atas 4 baris dan memiliki sampiran dan isi serta berima ABAB disebut. Kita tekan C. Pantun. Apakah benar? Kalau benar, jawabannya akan berwarna merah atau orange. Wah, ternyata benar, jawabannya C. Pantun. Lanjut kita ke soal kedua. Puisi rakyat yang terdiri atas 2 baris dan biasanya berisi nasihat atau petua disebut A. Gurindam, B. Soneta, C. Syair, D. Pantun. Jawabannya apa? Kita coba tekan A. Wah, ternyata juga betul. Lanjut ke soal 3. Manakah pernyataan yang benar mengenai syair? A. Terdiri atas 2 baris dan berisi nasihat. C. Semua baris merupakan isi dan berima A. B. Memiliki sampiran dan isi. D. Berima AB dan memiliki sampiran. Kita coba tekan yang C. Wah, ternyata betul juga. Lanjut ke soal terakhir. Manakah yang termasuk puisi rakyat? Apakah A. Pantun, B. Novel, C. Cerpen, D. Drama? Kita coba tekan yang pantun. Ternyata betul juga. Seperti itu ya cara menjawab soal pilihan ganda atau kuis sederhana ini. Lalu untuk kegiatan terakhir di sini pilih nomor keberuntunganmu, yaitu menentukan nomor yang Anda dapat nanti berisi sebuah gambar yang akan dijadikan tema untuk pembuatan puisi rakyat. Kita mulai ya. Nah, di sini nomor keberuntungan ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jika salah satu nomor itu ditekan, kalian bisa mendapatkan sebuah gambar, dan gambar itu akan menjadikan tema puisi rakyat kalian. Kita coba tekan
nomor 2. Kira-kira di nomor 2 ini akan mendapatkan gambar apa untuk dijadikan tema puisi rakyat ya? Wah, ternyata di nomor 2 kita mendapatkan gambar alam. Jadi nanti kalian bisa membuat puisi rakyat, pantun, gurindam, syair dengan tema alam. Seperti itu. Setelah itu, terima kasih sudah belajar untuk hari ini. Mari kita lestarikan literasi budaya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.